Ini kurang lebih kita harus menempuh sekitar 1 kilometer ya, kurang lebih 1 kilometer untuk kami bisa akhirnya sampai ke permukiman warga atau rumah-rumah warga yang ada di Desa Bukit Linteng. Dengan kondisi seperti ini, kalau mengingat masa depan anak-anak Bapak, Kita nggak tahu lagi. ini adalah satu-satunya cara untuk menyeberang dari sebelah sana menuju ke desa seberang. Berarti belum pernah terjadi sebesar ini sebelumnya. Belum, ini seumur umur hidup saya ini baru sekali ini baru pernah terjadi. Delapan belas daerah kabupaten kota atau sekitar 78% dari total wilayah di Provinsi Aceh luluh lantak diterjang banjir bandang. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah di Tanah Rencong sulit ditembus. Tim Special Report Metro TV mengunjungi sejumlah desa di Kabupaten Aceh Utara yang masih terisolir akibat bencana banjir bandang setinggi 8 meter. Salah satunya Desa Bukit Linteng di Kecamatan Langkahan. Kanan, oke. Siap, lurus, ya. Terus. 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 Perjalanan dari kota Loksukon menuju Desa Bukit Linteng biasanya memakan waktu sekitar 2,5 jam. Nah, sebenarnya ada jalur utama yang bisa atau yang menghubungkan antara Loksukon dengan Kecamatan Langkahan, namun jalur tersebut terputus sehingga kami terpaksa sedikit memutar melewati jalur alternatif, melewati Codgire, melintasi area perkebunan kelapa sawit sepanjang puluhan kilometer. Kami akhirnya tiba di jalan utama menuju Desa Bukit Linteng. Saat tim Metro TV tiba, lokasi ini masih tertutup endapan lumpur tebal setinggi 40 cm. Mana rumahnya? Ini bang, kena longsor. Sudah manjir, kena longsor. Desa ini belum dapat ditembus kendaraan dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Inilah jalan yang harus kami tempuh untuk menuju ke rumah-rumah warga yang ada di Desa Bukit Linteng. Kondisinya seperti ini, jika bisa terlihat ini hampir setinggi lutut saya ya. Oleh karena itu, yang menjadi penyebab dari Desa Bukit Linteng ini seperti terisolir, bahkan untuk dilewati manusia saja sulit, apalagi dilewati kendaraan. Dan untuk menuju ke desa, rumah-rumah warga yang ada di Desa Bukit Linteng, ini kurang lebih kita harus menempuh sekitar 1 kilometer ya ke permukiman warga. Di sejumlah titik menuju desa juga masih terdapat sisa-sisa genangan air yang arusnya cukup deras. Sejauh mata memandang, hampir tidak ada lagi yang tersisa di desa ini. 80% bangunan rumah di kanan dan kiri jalan poros desa bahkan lenyap terseret banjir bandang. Skala dahsyatnya bencana banjir yang menimpa desa ini terlihat tadinya ini adalah rumah, menurut kesaksian warga tadinya adalah warung ya, namun kemudian tersapu oleh banjir hingga menuju ke sebelah sana dan tersangkut oleh mobil. Kita bisa lihat ada mobil PDAM di situ tadi. Menurut warga itu adalah mobil PDAM, dan rumah itu kenapa tidak sampai hanyut karena tersangkut oleh mobil PDAM yang ada di sana. Ini tadinya rumah Suma ini Pak berarti? Masih membekas dalam ingatan Muhammad Nasir, ganasnya banjir bandang yang meluluh lantakan desa tempat tinggalnya pada akhir November lalu.
Namun, berbekal pengalaman pelatihan penanggulangan bencana, pria paruh baya ini dengan sigap mengevakuasi warga ke tempat aman menggunakan speedboat dan sampan milik masyarakat. Evakuasi dilakukan di tengah guyuran hujan sejak pagi hingga dini hari. Beruntung, seluruh warga selamat. Detik-detik kami evakuasi kan, pokoknya airnya udah, rumah-rumah panggung udah sampai lantai. Waktu kami evakuasi jam 6 pagi, kami mulai. Kami usikan ke sana, ke bukit sana, ke shelter sana. Secepat apa Pak waktu itu? Kalau nggak salah 1 menit lebih 1 jengkal lah. Nah, tertinggi bisa sampai berapa Pak ketinggian banjirnya waktu itu? Sekitar 8 meter. Pokoknya kami pulang dari ujung karung sana habis kami evakuasi jam 2 malam. Pokoknya kami kesasar sini. Tiang listrik nggak ada lagi, kayak pohon-pohon ini kayak gini nggak ada lagi. Udah kayak laut. Rumah Bapak di mana? Di sana. Rumahnya udah hanyut semua. Barang-barang rumah kan, baju, kolokas, mesin nyuci, hanyut semua. Kita nggak tahu kayak mana lah ke depan tuh kan. Dengan kondisi seperti ini, kalau mengingat masa depan anak-anak Bapak, Kita nggak tahu lagi. Murniati juga masih ingat betul detik-detik banjir menerjang tempat tinggalnya. Murniati hanya bisa pasrah, tatapannya terlihat kosong dan putus asa menerima kenyataan pahit bangunan rumahnya yang dulu kokoh berdiri, kini hilang tak tersisa. Masih ada Bu rumahnya? Enggak ada lagi. Hanyut semua. Menyelamatkan barang-barang nggak Bu? Enggak. Waktu keluar dari rumah sendiri-sendiri naik ke perahu. Terbayang ke depannya seperti apa Bu? Mungkin ada rencana mungkin? Enggak tahu. Meski desa ini sudah porak-poranda, sejumlah warga tampak masih ada yang lalu lalang menembus jalur lumpur untuk mengais sisa barang berharga yang masih bisa digunakan. Ini mau kemana Pak? Rencana mau pulang ke rumah. Jadi berharap apa yang mau ditemukan di situ? Semoga dapat diambil balik kan, walaupun nggak utuh lagi yang seperti semula. Seperti baju, Ya, baju, celana, apalagi ada anak-anak kan, dan nggak kedinginan. Kami baru saja kembali, seperti inilah yang harus dilewati warga untuk bolak-balik ya. Mereka menuju ke rumah-rumah mereka yang meskipun sebagian besar sudah disapu oleh banjir, namun masih ada harapan untuk menemukan barang-barang yang mungkin masih tersisa. Longsor dan limpasan dari longsoran tersebut sampai ke bawah sini dan menimpa semua kawasan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.